I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada perkuliahan kita malam ini kita akan bahas bab 5, yaitu tentang peranan SIM atau Sistem Informasi Manajemen dalam pengambilan keputusan. Baiklah, kita langsung saja menuju video pembelajaran berikut ini. Peranan Sistem Informasi Manajemen dalam pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan. Seorang pimpinan sebagian besar waktu, perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap pada stafnya. Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan atau decision. Jadi keputusan itu adalah hasil akhir dari pengambilan keputusan. Jadi apabila ada masalah, maka jawabannya untuk pemikiran masalah tersebut adalah suatu alternatif atau pemikiran dari masalah yang ada dengan berbagai cara. Nah, kemudian cara-cara yang diambil sebagai pengambilan keputusan itu nanti akan berakhir dengan sebuah keputusan. Pengambilan keputusan memiliki dua fungsi. Yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Dua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, atau efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Jadi jelas ya, pengambilan keputusan ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, ya, baik sendiri-sendiri maupun secara kelompok atau secara institusi atau katakanlah secara organisasi. Yang kedua itu sesuatu yang bersifat futuristik, artinya sesuatu yang memiliki pandangan ke depan, atau artinya sesuatu yang bersangkut paut dengan masa depan. Kemudian kita lanjutkan tentang tujuan pengambilan keputusan. Adapun tujuan dari pengambilan keputusan adalah satu. Yang pertama adalah tujuan yang bersifat tunggal. Itu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Jadi apabila masalahnya hanya ada satu, maka keputusannya nanti bersifat tunggal. Artinya kalau sudah diambil keputusan tersebut, nanti tidak ada hubungannya dengan masalah yang satu selesai, yang lain kemudian tidak ada angkutannya atau hubungannya. Kedua, tujuan yang bersifat ganda, yaitu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau yang tidak kontradiktif. Jadi kalau ini apabila masalahnya ada dua masalah yang terjadi pada saat yang bersamaan. Jadi keputusan yang diambil ini bermaksud untuk menyelesaikan dua masalah tersebut sekaligus dengan satu keputusan, baik masalah tersebut bersifat kontradiktif atau tidak, ya, artinya keputusan yang diambil adalah keputusan yang diharapkan dapat menyelesaikan dua masalah
masalah tersebut sekaligus. Unsur-unsur dalam pengambilan keputusan. Menurut Syamsi, pada bukunya itu yang diterbitkan tahun 1995 halaman 13, unsur-unsur dalam pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan adalah: 1. Tujuan dari pengambilan keputusan, yaitu mengetahui terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dari pengambilan keputusan tersebut. Jadi faktor utamanya adalah tujuannya. Yang kedua adalah identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, perlu dibuat daftar jenis-jenis tindakan yang memungkinkan untuk diadakan pemilihan. Jadi identifikasi alternatif yang akan diambil. Yang ketiga adalah perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia atau uncontrollable events. Jadi perhitungan tentang faktor yang sebelumnya tidak diketahui atau di luar perhitungan manusia, di luar jangkauan manusia. Kemudian yang keempat adalah sarana atau alat yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Jadi ada 4 unsur-unsur penting dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita lanjut pada pengambilan keputusan menurut teori. Pengambilan keputusan menurut teori itu pada bukunya pada tahun 2002 halaman 16 didasarkan pada 5 hal. Yang pertama adalah intuisi atau perasaan. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi mengandung beberapa kebaikan dan kelemahan. Jadi pengambilan berdasarkan intuisi berarti katakan juga pengambilan berdasarkan feeling seseorang atau feeling seseorang pimpinan untuk mengambil keputusan. Biasanya keputusan ini tidak objektif, yaitu subjektif karena berdasarkan perasaan. Kalau moodnya lagi bagus, perasaannya lagi bagus, keputusan yang diambil bisa bagus. Tapi kalau perasaan feelingnya atau moodnya lagi jelek, ya seringkali keputusan yang diambil itu tidak akurat atau tidak tepat. Kebaikan dari mengambil keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan adalah: 1. Waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek. 2. Untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan akan memberikan kepuasan pada umumnya. 3. Kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan itu sangat berperan dan perlu dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan kelemahannya adalah: 1. Keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. 2. Sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Yang ketiga, dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. Kita lanjut pada poin 2, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena berdasarkan pengalaman seseorang dapat memperkirakan sesuatu serta dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman, seseorang dapat menduga masalahnya, walaupun hanya dengan melihat sepintas saja sudah menemukan cara penyelesaiannya. Jadi seorang pemimpin yang berpengalaman biasanya dalam mengambil keputusan itu kadang lebih bijaksana atau lebih akurat. Karena berdasarkan pengalaman yang pernah ditemuinya atau pernah dilewatinya, biasanya dia tahu persis keputusan yang baik untuk sebuah kasus atau sebuah masalah. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Jadi pengambilan keputusan fakta ini berdasarkan data-data yang akurat, data-data yang bisa dipercaya. Sehingga apabila keputusan tersebut kemudian diambil karena didukung oleh data-data yang valid, berdasarkan fakta-fakta yang valid, maka orang di sekeliling pun bisa menerima keputusan tersebut dengan baik. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan berdasarkan wewenang.
Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, kebanyakan penerimanya adalah bawahan. Terlepas penerima tersebut secara sukarela atau secara terpaksa, keputusan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena yang penerima keputusan biasanya bawahan, tentu saja secara struktural bawahan ini nggak berani membantah atau menolak, nggak berani komplain. Jadi terlepas si penerima bukan itu sukarela, ikhlas atau tidak, tapi keputusan ini nggak mau diterima, dan biasanya keputusan seperti ini bisa bertahan lama selama struktural itu tetap terjaga. Artinya selama pemberi keputusan itu tetap menjadi atasannya dan si penerima keputusan tetap menjadi bawahannya. Kelemahannya antara lain dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial, sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Artinya kelemahannya adalah ada unsur-unsur diktator di sini. Artinya karena seorang pengambilan keputusan adalah biasanya atasan, maka dia bisa semau-maunya saja menerapkan atau mengambil keputusan untuk bawahannya. Jadi itu adalah kelebihan dan kelemahan pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Yang kelima atau yang terakhir adalah pengambilan keputusan berdasarkan rasional. Jadi pada pengambilan keputusan yang rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara rasional ini terdapat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penjelasan masalah. Tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. Yang kedua, orientasi tujuan dan kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Tiga, pengetahuan alternatif. Seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. 4. Preferensi yang jelas. Alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. 5. Hasil maksimal. Pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Baiklah, jadi itu tadi adalah materi perkuliahan Sistem Informasi Manajemen bab yang kelima.